Halo semua, kembali lagi bersama Golden Boots. Oke guys, review Euro 2020 lagi. Seperti yang kita ketahui kemarin udah ada another big match di grup F antara Prancis melawan Jerman. Grup F ini sendiri adalah grup neraka ya dibilang orang, karena 3 tim itu berkumpul jadi satu di situ. Juara bertahan Euro, juara Piala Dunia, sama juara Piala Dunia 2014. Prancis, Portugal, dan Jerman. Satu tim lainnya adalah Hungaria yang nggak bisa juga diremehin sebenarnya. Oke, kita nggak ke Portugal, kita nggak ke Hungaria, tapi kita ke Prancis dan Jerman. Fun fact ya, Benzema kembali memperkuat timnas Prancis setelah lama banget nggak dipanggil lah ya gitu ya. Di World Cup 2018 kemarin Benzema juga nggak dibawa. Alhasil Prancis mengandalkan striker yang tidak mencetak gol, sama seperti World Cup 98, di mana mereka, kalau nggak salah ya, koreksi gue ya, mereka tidak, striker yang diturunkan di turnamen itu tidak mencetak gol sama sekali, sama seperti di World Cup 2018, di mana Oliver Giroud tidak mencetak gol sama sekali di turnamen tersebut. Kayak akhirnya Benzema yang selama 2 tahun 3 tahun belakangan ini penampilannya makin konsisten sejak tidak ada Ronaldo di Real Madrid, distribusi gol itu menjadi milik, ya dalam tanda kutip ya, quote unquote, miliknya Benzema seorang gitu loh. Jadi kembalinya Benzema di timnas ini ya cukup menarik kita juga gitu ya. Cukup menarik lah bagi gua. Terus fun fact yang kedua, di timnas Prancis, di line up yang diturunkan hanya ada 2 orang yang bermain di Liga Prancis, yaitu Kimpembe dan juga Mbappe. Sisanya merantau semua guys. Dan ada 2 yang bermain di Liga Jerman di Bayern Munchen. Jadi pertandingan kemarin itu Bayern Munchen menyumbang pemain terbanyak gitu ya di lapangan gitu ya. Karena di Jerman sendiri tercatat ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 orang di line up yang merupakan pemain Munchen. Jadi total ada 7 orang pemain Munchen di pertandingan kemarin. Oke, langsung aja kita ke line up. Di line up kita lihat, kita mulai dari Prancis ya. Deschamps menurunkan formasi 4-3-3, di mana kiper ya Hugo Lloris tidak tergantikan sebagai kapten juga. Lalu di back ada Varane sama Kimpembe dan Benjamin Pavard dan Lucas Hernandez ya di back kiri. Lalu di tengah, 3 tengah ini ada Pogba, Kante, dan Rabiot. Sedangkan di 3 di depan ada Griezmann, Benzema, dan Mbappe. Nah, kalau kita ke Jerman ini sendiri adalah ajang terakhir bagi Joachim Löw melatih Jerman di turnamen besar, karena abis ini dia bakalan diganti oleh si Flick ya. Löw sendiri menurunkan formasi 3-4-2-1, di mana Manuel Neuer sebagai kiper dan juga kapten, Ginter di back, Hummels dan Rudiger. Sedangkan di gelandangnya ada Gundogan, Kroos, Kimmich, Gosens. Sedangkan 3 di depan ada Havertz, Gnabry, dan Müller. Oke guys, menariknya lagi ya, dari line up ini kita lihat ya, 2 kapten adalah kiper. Jadi pertandingan ini kaptennya dua-duanya kiper. Terus kalau kita ke sisinya Prancis ya, sepertinya ini udah kayak squad matinya, squad pakemnya si Didier Deschamps, karena gue nggak melihat ada yang bisa diganti di sini. Paling yang agak vulnerable posisinya si Rabiot. Nanti kita bahas lah ya ketika pertandingan berjalan gimana pendapat gue tentang Rabiot. Sedangkan di Jerman sendiri ya, tadi pada saat gue browsing ternyata si Ginter ini, berdasarkan Wikipedia karena gue nggak ngikutin juga ya, Ginter ini posisi aslinya adalah gelandang, mungkin gelandang bertahan kali ya, tapi dipasang sebagai back. Nah, yang menarik ada di 2 gelandang sentral mereka, ada Gundogan dengan Kroos. Beberapa kali gue dengar komentator ngomong, ini adalah suatu perjudian ya bagi Joachim Löw menurunkan 2 gelandang kreatif di central midfielder gitu, yang menjaga yang menjadi pembatas sebelum pemain-pemain Prancis ketemu back Jerman. Jadi Gundogan dengan Kroos ini sendiri kita tahu lah ya, tipe permainan mereka nih cenderung ofensif. Walaupun ya tentu bisa bertahan, tapi nggak sebaik misalkan kita lihat di cadangan masih ada Emre Can, masih ada beberapa gelandang lain mungkin lah ya, gue nggak terlalu familiar juga. Cuman cukup berani ya Löw memainkan 2 gelandang ini. Terus di
ya wing kanan kita nggak perlu meragukan lagi lah ya. Joshua Kimmich itu udah kayak itu posisinya Kimmich. Dan di wing kiri itu udah Gosens yang ternyata pemain Atalanta. Pantesan gue kayak Gosens, kayak sering dengar gue pemain ini. Ternyata ini pemain yang sering merepotkan Inter Milan ya. Lalu di 3 di depan ini menarik ya. Jerman ini babak belur di 2018. Permainannya nggak jelas, nggak tahu arahnya mau kemana, mainnya ngapain, nggak jelas lah. 2018 gue nonton Jerman itu Jerman Swedia, Jerman Korea Selatan, Jerman Meksiko ya kalau nggak salah grupnya ya. Itu kayak asli nggak jelas mainnya Jerman. Lawan Swedia menang juga udah menit-menit akhir, lawan Korsel nggak dibantai, kalah gitu. Jadi kayak Jerman ini nggak punya striker yang benar-benar tajam. Dan kita lihat ya, sosok Muller yang sebenarnya di beberapa turnamen besar dia ini selalu menjadi sentral, menjadi pencetak gol ketika ada satu orang striker nomor 9 di depan. Tapi ketika kehilangan striker nomor 9 di 2018 melempem di Piala Eropa ini juga kita nggak tahu ya, Jerman bisakah bangkit gitu ya dari keterpurukannya. Karena 2018 menurut gue Jerman mainnya benar-benar kayak nggak ada arah gitu ya, kehilangan arah gitu ya menurut gue ya. Oke, kita ke permainannya aja sendiri ya. Di babak pertama, gol sendiri tercipta di babak pertama. Nah, ini gue akan tampilkan statistik total babak kedua ya. Walaupun gue sempat lihat di babak pertama itu cukup berimbang ya dari penguasaan bola. Gue akan bahas sedikit lah tentang statistik ini. Yang gue suka ya dari line up tadi, Jerman dan Prancis ini menurunkan pemain-pemain yang nggak ragu gitu. Dan Didier Deschamps, Joachim Löw itu tipikal pelatih yang nggak mau main nunggu. Kalau bisa gue ngegolin duluan. Makanya kemarin babak pertama sebelum gol tercipta itu permainan menurut gue cukup menarik ya, cukup menguras akal pikiran. Gue nonton aja kayak ini gila, permainan tingkat tinggi banget. Passing-passingnya, ide-idenya itu menurut gue tingkat tinggi banget gitu loh. Dan terlihat kedua tim ini adalah kedua tim yang ketika memegang bola itu cenderung untuk mempertahankannya gitu. Walaupun di pressing dalam, baik Jerman maupun Prancis ya, di awal babak pertama sebelum gol itu mereka tuh pressing dalam banget gitu loh, pressing tinggi banget. Jadi walaupun di pressing tinggi gitu nggak serta merta, walaupun Prancis punya Mbappe yang punya speed, nggak serta merta langsung dibuang, pasti agak ditahan-tahan sedikit gitu loh. Dan yang menarik bagi gue adalah penampilan Rabiot. Menurut gue pemain ini kayak nggak ada guna ya. Menurut gue ya nggak terlalu terlihat lah di tengah, itu kayak wasted lah ya. Untung bagiannya Rabiot nggak terlalu suka diobrak-abrik. Jadi kalau kita perhatiin posisinya Gundogan sama Kroos itu selalu diagonal, nggak pernah sejajar ya, jarang lah sejajar, pasti diagonal lah. Siapa yang di depan, siapa yang di belakang, itu pasti posisinya diagonal. Dan ketika bola ada di posisinya Gundogan, jarang banget dia ke Kimmich. Ya sesekali ke Kimmich, cuman biasanya diputar lagi gitu ya. Jadi kayak ya posisinya Rabiot itu bukan yang posisi yang di istilahnya yang dicecar gitu loh. Jadi lebih banyak berputar. Makanya gue lihat Rabiot nggak terlalu berguna, malah ya untung ada Kante yang sering cover ya posisinya si Rabiot. Dan Pogba juga gila, kuat banget ini orang, itu kuat gitu ya. Beberapa kali clash sama Toni Kroos ya, kelihatan banget world class gitu ya. Pemain-pemain yang berlevel kelas dunia itu memang beda banget lah. Visinya tuh udah kayak sebelum dapat bola aja udah mikir nih, kalau gue dapat bola, gue kesini dulu, terus gue ke situ gitu. Kayak beda banget lah nontonnya itu. Kalau gue sebagai penikmat sepak bola, gue aja sampai kepikiran gitu. Gila, ini permainan itu kelas berat gitu loh. Jadi ya itu yang gue lihat ya, sama-sama timnya sama-sama ingin memegang bola. Makanya babak pertama itu penguasaan bola hampir 50-50, walaupun Jerman tetap menang di babak pertama. Nah, gol bunuh diri Hummels, gol pembuka yang diawali dari umpan Pogba jauh ke Lucas Hernandez, itu membuat perbedaan permainan gitu ya. Walaupun babak pertama masih cenderung sama. Nah, babak kedua ini yang benar-benar berbeda. Deschamps tuh tipikalnya udah satu, dia macam coach Justin ya. Kalau you cetak gol satu, lawan nggak cetak gol, you menang gitu ya. Jadi udah mulai agak bertahan, agak mengandalkan kecepatan. Udah mulai kecepatannya ke Mbappe. Berapa kali kan Mbappe berhasil, walaupun cemerlang banget. Baik Ginter, baik Hummels itu luar biasa banget.
bisa nahan gitu ya serangan balik. Dan kita lihat sendiri secara total penguasaan bola Jerman unggul dengan 62%, walaupun tendangan ke gawang sama-sama cuma 1 gitu ya. Terus jumlah operan guys, jumlah operan akurasinya ini gila di atas 80%. Walaupun Prancis cuma di angka 434 total operan dan Jerman ada di angka 692. Tapi akurasinya Prancis 82%, Jerman 89%. Kelihatan banget bahwa tim ini memang apa ya, secara passing ability ya, kemampuan passing ini memang di atas rata-rata lah. Dan seperti yang gue bilang di awal tadi ya, Prancis ini skuadnya kayak udah di skuad mati aja. Baru ganti pemain menit 89 ya. Tolisso masuk menggantikan Benzema. Udah benar-benar super bertahan tuh, karena Tolisso adalah gelandang bertahan. Tapi menit 89 more like ya wasting time aja gitu. Yang penting ngulur waktu gitu ya. Dan pergantian keduanya Prancis itu Dembele masuk udah menit 90 plus 5. Ya udah ganti Rabiot. Akhirnya Rabiot diganti juga gitu menit 90 plus 5. Udah nggak ada guna, udah bener-bener buat ngabisin waktu doang gitu loh. Sedangkan Jerman sendiri kesulitan banget. Jerman ini butuh banget striker nomor 9. Mereka punya Kevin Volland ya. Tapi juga bukan yang world class gitu loh. Jadi ingat kayak Kevin Kuranyi aja. bukan striker yang mematikan gitu loh. Bukan kayak model-model Oliver Bierhoff, Miroslav Klose gitu ya. Belum selevel itulah gitu. Sejak kehilangan Klose memang Jerman nggak punya striker mati di depan gitu loh. Waktu mereka juara World Cup 2014 sendiri, walaupun Klose bukan pemain inti tapi masih ada Klose di situ gitu loh. Masih kadang masih menjadi penyelamat bagi Jerman. Dan nggak dibawanya Marco Reus juga menurut gue ya mungkin nggak tahu juga ya apa yang ada di pikirannya lo ya. Gue nggak tahu Reus gimana penampilannya musim lalu gitu ya. Tapi Jerman kelihatan banget kesulitan banget, dan dengan kekalahan ini Jerman menjadi nggak diuntungkan banget di grup ini karena mereka masih harus ketemu Hungaria dan Portugal gitu loh. Itu bakal memberatkan banget. Dan ya kalau Jerman bermain dengan formasi yang sama melawan Hungaria yang akan cenderung bertahan, melawan Portugal gue yakin Portugal pun akan cenderung bertahan. Gue takut kejadian kayak Jerman-Swedia, Jerman-Korsel keulang lagi di Piala Dunia 2018 yang lalu. Cuman let's see lah ya, mudah-mudahan ada pemain Jerman yang mampu membantu duet dua di tengah ini. Kalau memang masih dipertahankan Gundogan dengan Kroos, mereka harus punya pemain yang mampu melakukan sesuatu yang pintar gitu ya. Sebenarnya harapan gue ada di Kai Havertz sih, karena dia di Chelsea kadang-kadang kan kayak bisa kasih passing, bisa kasih pergerakan yang menarik gitu loh. Cuman ya let's see lah ya. Kalau misalkan Jerman nggak mampu ya, pertandingan kedua ini vital ya. Memang kalau udah kalah lagi ya udah ya kan, out ya, kemungkinan besar pasti out. Cuman maksud gue akan terlihat di 45 menit di pertandingan kedua Jerman. Apakah Jerman layak buat melaju ke pertandingan selanjutnya atau enggak? Nah, di sisi lain Prancis belum aman-aman banget juga sebenarnya dengan kemenangan ini, karena gue masih melihat Prancis dengan gayanya yang ya udah, gue mencetak 1 gol gue bertahan. Prancis tertolong banget punya Kante kembali lagi ke posisi naturalnya di situ gitu loh. Jadi kayak nggak lupa ya, jenius ya Kante ini. dia setahun main di posisi yang berbeda, di posisi dia yang sekarang ini Jorginho kalau di Chelsea. Dia main lebih ke posisinya Pogba. Tapi ketika kembali ke timnas, dia balik ke posisinya Jorginho dan masih bisa bagus mainnya gitu. Jadi kayak ini orang memang wah luar biasa banget sih. Nah, Prancis itu apa ya? Ya kalau udah main pragmatis itu udah kuat banget. Dan mereka punya gelandang, punya winger kayak modelnya Griezmann itu yang bisa, atau kayak modelnya Pogba yang bisa kirim bola itu kayak tepat sasaran gitu loh. Jadi kayak model-model Mbappe itu udah tinggal siap-siap lari aja gitu loh. Oke. Jadi menurut gua prediksi gua ke depan belum aman untuk Prancis, sedangkan Jerman akan terlihat di 45 menit di pertandingan kedua mereka. Apakah mereka bisa meneruskan lebih jauh lagi di Euro ini ataukah bernasib sama seperti Piala Dunia 2018 yang lalu? Kita tunggu aja guys. Nah, buat lo yang jagoin Prancis dan Jerman, komen dong kira-kira harapan lo apa sih untuk kedua tim ini? Apakah bisa melaju lebih jauh? Apakah
enggak gitu ya kan. Oke, segitu aja dari gua. Ulasan gua yang nggak singkat, padahal gue cuman pengen bikin videonya kayak 7-8 menit. Cuman gua seneng banget juga menonton pertandingan dan mengulas pertandingan, jadi ya agak panjang lah ya. Dan gue tahu viewersnya memang belum banyak, nggak apa-apa, it's okay. Karena gue juga lagi karantina, nggak banyak kegiatan, ya gue rekam-rekam aja ya kan, daripada gue nggak ada apa, kosong nggak ngapa-ngapain. Oke, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Golden Boots pamit.